Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Suwardi dari Teknik Elektro 2019 dengan NIM 1909076007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas atau UAS kecerdasan buatan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu solusi pertanian berkelanjutan cerdas berbasis Internet of Things atau IoT dan Artificial Intelligence atau AI. Nah, adapun problem dan solusinya, yaitu pertama problemnya itu FAO atau Food and Agriculture Organisasi atau Organisasi Pangan dan Pertanian menyatakan bahwa pada tahun 2050 populasi dunia akan meningkat sebesar 2 miliar. Nah, area pertanian tambahan hanya akan mencapai 4% pada saat itu. Nah, solusi yang diberikan dalam hal ini yaitu praktik pertanian yang lebih efisien dapat diciptakan dengan menggunakan kemajuan teknologi terbaru dan solusi untuk mengatasi kemacetan pertanian saat ini. Nah, adapun kebutuhan teknologi yaitu pada saat ini yaitu untuk mewujudkan jenis pertanian adalah sistem penentu posisi ketinggian, pemetaan geologi, penginderaan jarak jauh, komunikasi, elektronik, terintegrasi, teknologi laju variabel, penaksiran waktu tanam, dan panen yang optimal, pengelola sumber daya air, mulai pengelola tanaman dan hara tanah, serangan hama dan hewan pengerat. Jadi selanjutnya itu teknik dan algoritma. Nah, AI sekarang muncul untuk membantu dan meningkatkan efisiensi dan mengatasi banyaknya tantangan yang dihadapi industri pertanian, termasuk kesehatan tanah, hasil panen, dan tahan herbisida. Menurut Senar, aplikasi AI pertanian terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama robot, yang kedua memantau tanaman dan tanah, yang ketiga analisis prediktif. Kita masuk ke bagian A, yang pertama itu robot. Nah, ini dikembangkan dan diprogram untuk menangani tugas-tugas pertanian mendasar, yaitu memanen tanaman lebih cepat dan dengan kapasitas yang lebih tinggi daripada pekerja manusia. Contoh aplikasi robotik meliputi yang pertama itu CN Spray, yaitu robot pengendali gulma, dan Harvard Pro, yaitu robot pemanen tanaman. Robot pertanian berpotensi menjadi aplikasi AI yang paling dicadang berharga, yaitu robot merah susu. Nah, kita masuk bagian B, itu memantau tanaman dan tanah. Nah, ini menggunakan fisik komputer dan algoritma pembelajaran mendalam untuk memproses data yang ditangkap oleh sensor yang memantau kesehatan tanaman dan tanah, yaitu mesin P8 untuk mendiagnosis hama dan cacat tanah berdasarkan kedalamannya. Nah, masuk bagian ketiga yaitu analisis prediktif. Analisis ini menangkap data berdasarkan model pembelajaran mesin yang mampu melacak dan memprediksi berbagai dampak lingkungan pada panen tanaman, yaitu perubahan cuaca. Contoh teknologi AIC tersebut yaitu prediksi cuaca dan keberlanjutan tanaman. Dan contoh kedua yaitu pemantauan kesehatan dan keberlanjutan tanaman. Kita masuk ke bagian tiga, itu hasil. Yang pertama itu domain model pertanian berkelanjutan cerdas. Hasil ini berasal dari tinjauan pustaka mengungkap bahwa beberapa domain perlu dipertimbangkan saat mengadopsi model pertanian cerdas. Gambar di bawah ini menunjukkan keterkaitan dan kompleksitas aliran data antar domain cerdas pertanian berkelanjutan yang berbeda. Bisa dilihat siklus pada gambar tersebut. Kemudian bagian B itu usulan platform IoT atau AI SSA sebagai solusi. Nah, platform ini akan membuktikan media yang berharga untuk memfasilitasi aliran data dan berbagai di antara domain SSA. Banyak peneliti telah mengembangkan arsitektur IoT, tetapi upaya mereka cenderung menargetkan area tertentu dari IoT atau AI, yaitu sensor atau sistem pemantau cuaca. Maka saat ini
dikembangkan platform IoT atau AI holistik untuk mencakup semua area dalam lingkungan SSA, yaitu melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mengolah dan mengatur aliran data antara domain SSA. Yang kedua, memfasilitasi integrasi berbagai komponen arsitektur SSA. Kemudian menangani masalah interoperabilitas yang disebabkan oleh penggunaan alat dan perangkat lunak yang berbeda. Kemudian menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk interaksi. Kemudian kelima, memberikan kemampuan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data, waktu nyata, dan terus memperbaruinya. Yang selanjutnya, menyimpan data yang dihasilkan di tempat penyimpanan yang berkelanjutan atau berupa cloud untuk memungkinkan direkam secara permanen untuk digunakan kembali di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya mengisolasi lapisan yang berbeda untuk meningkatkan proses pembangunan di masa depan. Dan yang terakhir, platform harus terdiri dari beberapa node sehingga jika terjadi kegagalan, node lain dapat menjaga sistem tetap berjalan. Nah, bagian ketiga atau C, arsitektur teknis IoT atau AI yang disusulkan untuk platform SSA yang terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, lapisan SSA dan teknologi AI atau IoT, dan yang kedua, siklus hidup data dalam arsitektur SSA dan lokasi proses data. Adapun keunggulan dan kekurangannya, yaitu keunggulannya, manfaat dan keuntungan penggunaan IoT ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi input. Yang kedua, pengurangan biaya, profitabilitas, keberlanjutan, dan yang terakhir yaitu keamanan pangan dan perlindungan lingkungan. Adapun kekurangannya itu ekspektasi awal dan keuntungan yang tersisa tidak terpenuhi, kompleksitas teknologi dan ketidaksesuaian komponen, kurangnya produk, dan mahalnya biaya yang diperlukan untuk membangun dan memelihara proses tersebut. Nah, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.